Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam praktikum gelombang. Kali ini kita akan melakukan percobaan gelombang AM modulator. Seperti sebelumnya, beberapa komponen yang dibutuhkan di sini ada, kita menggunakan papan ini input output buat mengukur, dan ini papan rangkaian AM modulatornya, dan ditambah lagi dengan osilatornya. Ini kita tidak menggunakan yang ini, jadi kita menggunakan dua ini. Dan ini aplikasinya seperti kemarin. Kita aktifkan Labsoft saja dan pilih di analog modul, kita pilih AM modulator. Nah, untuk langkah kerjanya di menu AM. Oke, di sini ini ada diagram rangkaiannya, ini pengukurannya, dan nanti sinyalnya akan dihasilkan. Oke, baik, untuk pertama kita bahas alur rangkaiannya. Di sini kita tetap ya, ini channel A, channel B ini tetap sebagai osiloskop, dan analog output ini sebagai function generator, jadi pemberi sinyalnya, sumber sinyalnya. Sumber sinyalnya di sini AM modulator itu ada dua, jadi ada osilator. Sinyal osilatornya ini didapat dari Harvey osilator. Jadi dari osilator ini outputnya di sini kita berikan di inputan osilator, dan untuk satunya itu dari function generator kita memberikan di NF in. Nah, di sini. Jadi inputannya di sini, dari sini, dan dari sini. Untuk frekuensinya yang dari osilator kita menggunakan ini. Dan untuk inputan NF-in-nya ini dari sini, dari function generator yang ini. Oke, jadi nanti outputnya kita ada di sini, AM output. Di sini kita jumping ke osiloskop. Ini yang channel B, ini channel A kita ngukur NF in ini, dan yang B ini output AM-nya. Jadi di sini nanti ada channel A ini sebagai input, ini warna merah, dan channel B ini outputnya nanti warna biru. Oke, untuk pertama kita akan melihat kedua channel inputan ini. Jadi kita akan memberikan satu persatu. Ini dikasih ini tanpa menggunakan frekuensi ini, jadi nanti frekuensinya kita ubah. Nanti outputnya tanpa menggunakan V-in, NF-in, ini hasilnya seperti apa? Oke, kita coba. Kita tidak menggunakan ini ya, function generator nggak usah. Sementara kita inputnya menggunakan ini. Di sini keterangannya
Frekuensinya kita mengubah 450 kHz. Jadi perkiraan. Nah, di sini ya. Ini mulai 0,5 sampai 1,6 MHz. Nah, ini paling rendah dan ke kanan paling tinggi. Jadi kita ambil perkiraan. Soalnya ini untuk frekuensinya bentuknya sama, tapi hanya bedanya adalah kerapatannya. Oke, kita balik ke aplikasi. Kita setting ini ya. Setting X-nya. Nah, ini time-nya 1 mikrosecond. Dan ini di channel B aja. Jadi tidak di channel A. Jadi channel B-nya 500. Jadi kita lihat di output sama di sini. Nah, ini kita 500 AC. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak usah dipakai dulu yang channel A, tinggal diancentang. Jadi yang dipakai cuma channel B. Ini hanya pengukuran, jadi nanti ada biar hasil outputnya kelihatan dan jelas, ini bisa nanti diubah-ubah. Jadi nggak mesti sama dengan ini. Oke. Dan kita nyalakan. Ini paling rendah dulu ya. Kita paling rendah dulu. Nah, hasilnya ini masih kosong. Dan kita naikkan sedikit-sedikit. Harusnya 400 ya. 400 nanti perkiraan lah. Nah, ini ada di tengah-tengah. Pertengahan. Nah, seperti ini kondisinya, sinyalnya. Berhubung ini enggak lebih besar, jadi volt per diff-nya kita besarkan di 1 volt. Nah, seperti ini. Ini fullnya ya. Ini frekuensi tuningnya saya fullkan. Seperti ini. Kalau saya rendahkan seperti ini. Saya mentokkan nggak muncul ya, saya naikkan dikit biar ada seperti itu bentuk sinyalnya. Semakin besar semakin rapat. Oke, seperti ini saja biar terlihat jelas. Oke, hasil sinyalnya seperti ini. Jadi bisa diisi di sini dengan kondisi ini 1 volt per diff. Ini 1 volt per diff. Ininya tetap. Nah, ini diganti 1 volt per diff dan di channel B. Jadi bentuk sinyalnya bisa dan selanjutnya bisa diisi. Oke, seperti itu. Jika kita memberikan inputan hanya osilator dengan memutar frekuensinya ini. Selanjutnya kita akan mengganti ini tanpa menggunakan osilator. Kita ganti dengan NF in. Kita berikan seperti ini. Nah, kita berikan dengan kondisi frekuensinya 10 kHz. Kita menggunakan function generator. Nah, ini menggunakan 10 kHz. Oke, dan ini settingannya kita berubah lagi. Ini 10 mikrosecond dan 100 mV per diff. Jadi di sini kita 10 mikrosecond dan di sini 100. Nanti ini bisa berubah ya, tergantung hasilnya nanti. Kalau ketinggian kita turunkan lagi. Oke, kita coba. Oke, seperti ini. Ini oke, sebentar. Oke, ini
besarkan lagi. Ini hasilnya kalau NF in kita berikan sinyal seperti ini. Oke. Ini kalau kita tinggikan, naikkan, nah seperti ini lagi bentuknya. AC ini coba kita 10. Nah ini 10 mikrosecond dan kelihatan mending di 200 mV per div ini ya. Oke, seperti ini inputannya, sinyalnya, dan kita coba tinggikan. Nah, dengan settingannya temper div-nya 10 mikrosecond dan volt per div-nya 200 mV. Jadi di sini ini tetap, ini diganti 200 dan dikasih di channel B sebagai outputan. Oke, seperti itu. Selanjutnya baru kita pasang kembali V-in tetap, jadi dua-duanya kita berikan inputan. Nih, osilatornya. Ini karir nolnya di paling rendah. Ini tetap ya. Nanti kita ubah-ubah. Nah, ini nanti kita ubah-ubah. Oke, gimana hasilnya? Dan settingan ini 10 mikro, 500 dan 500. Oke, kita di sini tetap ini 500 DC, kita centang. Oke, dan kita inputannya di NF 200 kHz. Nih, jadi settingan tadi kita padukan jadi satu dan diolah oleh AM. Gimana hasilnya? Oke, dan hasilnya oke, seperti ini. Ini 500 lebih kecil. Nah, coba saya naikkan lagi biar kelihatan. Nah, seperti ini lebih nyaman dilihat. Oke, seperti ini. Sinyalnya seperti ini ya. Sekarang kita coba ubah di karir nolnya dulu tanpa merubah ini. Ini dulu kita ubah. Jadi ini paling rendah, nanti diputar ke kanan sampai mentok. Gimana perubahan sinyal bawaannya? Jadi yang ini, yang merah ini sinyal NF in. Ini di sini ya, ini kita ukur di sini NF-nya dan osilatornya tetap, dan outputnya AM outputnya di sini di channel B. Jadi ini NF in. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, oke, sekarang kita putar karir nolnya. Jadi dari rendah ke tinggi. Oke, rendah. Nah, ini saya naikkan seperti ini. Semakin lama berhubungnya itu terputus, dan saya naikkan lagi ya, di situ muncul sinyal lagi. Saya naikkan lagi ya, itu muncul sinyal lagi. Oke, saya naikkan terus. Nah, ini udah setengahnya. Nah, ini udah penuh. Nah, kalau penuh seperti ini bentuk sinyalnya. Jadi karir nolnya ini saya penuhkan ke kanan dan mentok, dan sinyal hasilnya seperti ini outputnya
yang biru. Saya turunkan. Oke. Bisa dimasukkan ke diagram bentuk grafiknya seperti ini. Dan coba kalau sekarang dengan ini di paling maksimal, kita coba ubah osilatornya ya. Coba kita kerendahkan dulu, paling rendah. Nah, paling rendah seperti ini hasilnya. Kita coba naikkan perlahan. Oke, nah, udah kelihatan, tapi dia agak renggang. Ininya agak renggang karena frekuensi yang di bawah itu kecil. Sekarang kita naikkan lagi. Nah, semakin lama semakin rapat karena frekuensi yang di bawah semakin besar, makin banyak. Malah ini saking terlalu banyaknya ya, jadi nggak bisa. Oke, nah ini saya udah mentok ke kanan, jadi frekuensi maksimal yang di bawah seperti ini. Jadi ini sinyal masukannya, dan sinyal yang di bawah seperti ini hasilnya. Dari perubahan ini bisa dilihat dan disimpulkan gelombang FM itu seperti apa. Oke, saya turunkan lagi biar jelas. Nah, umpama saya mentok maksimalkan dan kariernya saya turunkan. Nah, ini jika kariernya saya turunkan seperti ini. Oke. Seperti ini. Sinyalnya seperti ini. Jadi pada saat tinggi dia mengecil, di rendah ini bisa inverternya, berarti kebalikannya bisa. Jadi umpama ini pas tinggi dia besar, pas rendah dia kecil, tergantung settingannya. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini diganti 1 volt per div. Oke, jadi bisa dilihat DC selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya degree of modulation ini cuma kita merubah pengukurannya dari yang awalnya XT sekarang menjadi XY. Jadi osiloskopnya kita ganti settingannya. Tadi awalnya di sini itu XT, XT dengan hasil seperti ini, kita ganti ke XY. Oke, dengan susunan setting seperti ini. Hampir sama lah. Yang penting kita hasilnya paling kelihatan itu yang seperti apa. Di sini kita coba 500 dan 500. Dan hasilnya seperti ini sinyalnya. Oke, sinyalnya seperti ini. Coba kita naikkan frekuensi NF in-nya makin rapat. Nah, semakin rapat, kita kembalikan aja ke 20 kHz. Oke. Dan coba kita ubah tuningnya semakin rapat. Oke, ini paling rendah. Nah, ini paling rendah. Dan coba kita ubah karier nolnya. Seperti
seperti ini. Ini yang XY seperti ini hasilnya. Kita ubah ke XT seperti ini. Jadi kita coba lagi. Nah, kalau bentuk seperti ini, XT-nya kita ganti ke XY-nya seperti ini. Jadi ini semakin melebar sesuai dengan ini. Nah, yang kecil ini. Jadi diambil separuh-separuhnya. Jadi diambil separuhnya sini dan separuh di sini. Dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi selanjutnya bisa dilanjutkan diisi. Jika XY tadi, XY diubah. Ini sama. Selanjutnya kita akan ke demodulation signal. Nah, kita tambah di sini. Ini outputnya yang di sini. Jadi dari AM modulator outputnya AM ini di jumping ke demodulator. Nanti hasilnya seperti apa? Jadi, nah ini outputnya ini kita jumping ke sini, AM in. Jadi ini kita ubah di demodulasi dan output ini kita masukkan ke AM in. Seperti itu. Nah, outputnya ini di sini. Ya, kita mengukurnya di channel B ini, demodulasinya. Oke, seperti apa sinyalnya? Kita nggak ada perubahan ya sama sekali. Ini kita ganti ke XT lagi. Nah, ini kita kembalikan ke XT lagi dari awal. Coba kita nyalakan. Nah, kalau di awal tadi AM-nya seperti itu, outputnya kita di jumping ke demodulasi. Hasilnya seperti ini. Sinyalnya didemodulasikan. Coba kita karirnya diubah paling rendah. Paling rendah seperti ini. Nah, seperti ini. Karirnya jika di setting paling rendah dan kita setting paling tinggi seperti ini, perubahannya seperti itu. Dan ini frekuensi bawah anunya tetap, cuma kita hanya jumpingnya saja, jumping ke demodulator. Oke, mungkin segitu saja praktikum kita AM pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.